semua, bertemu lagi dengan Miss Nina. Jadi Miss Nina yang akan mengajar sains di grade 3 ini ya. Oke, sudah siap untuk belajar? Baiklah, misalkan beritahu materi kita hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang our sense organs ya. Kita akan membahas tentang organ panca indera kita. Oke. Jadi tubuh kita memahami apa saja yang terjadi di sekitar kita karena adanya bantuan dari organ panca indera kita. Organ panca indera merupakan bagian dari tubuh kita yang fungsinya mengumpulkan segala informasi dari sekitar kita ya. Informasi tentang rasa dari makanan kita makan, tentang suara-suara yang di sekitar kita, tentang apa yang bisa kita lihat ya. Jadi semuanya itu dikumpulkan oleh organ panca indera kita dan kemudian diproses oleh otak. Jadi 5 organ panca indera kita adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit. Jadi organ pertama yang akan kita bahas dari kelima organ panca indera kita adalah mata. Oke. Jadi bagian mata manusia memiliki 2 fungsi yang berbeda ya. Beberapa bagian berfungsi untuk melindungi mata, sementara bagian yang lainnya fungsinya sebagai alat untuk melihat. Nah, bagian-bagian yang melindungi mata adalah eyebrows, eyelids, eyelashes, dan lacrimal glands ya. Eyelids, kelopak mata kita, selalu membuka dan menutup agar mata tetap bersih dan terjaga kelembapannya. Dan lacrimal glands membantu membersihkan mata dari debu dan kotoran yang masuk ke mata. Bagian mata yang berfungsi sebagai alat melihat adalah iris, pupil, eye lens, dan retina. Oke. Jadi, cahaya pertama masuk ke mata melalui iris. Dari iris berfungsi mengontrol banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Dari iris nanti masuk ke pupil dan masuk ke bagian dalam mata. Seterusnya dari pupil akan diterima lensa mata. Tugas lensa mata adalah memfokuskan gambar yang masuk ke mata. Ya, kemudian diteruskan ke retina yang letaknya di belakang bola mata. Fungsinya meneruskan cahaya yang masuk ke mata ke saraf mata. Kemudian dari saraf mata cahaya dikirim ke otak ya, dan otak akan mengenali informasi yang masuk ke mata tersebut. Oke. Organ panca indera kedua yang akan kita bahas adalah telinga. Oke. Jadi, telinga dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada yang tahu apa saja itu? Jadi, bagian yang pertama adalah outer ear, kemudian ada middle ear dan juga inner ear. Outer ear terdiri dari pinna dan juga ear canal. Kedua bagian ini berfungsi menangkap suara dan meneruskannya ke middle ear ya. The middle ear suara sampai ke eardrum. Nah, dan suara ini akan membuat eardrum bergetar. Nah, ada yang namanya eustachian tube yang membantu eardrum dapat bekerja dengan maksimal dengan cara menyeimbangkan tekanan udara dari kedua sisi. Saat eardrum bergetar akan menyebabkan 3 tulang kecil yang namanya ossicles itu juga ikut bergetar. Getaran akhirnya sampai ke inner ear. Inner ear terdiri dari cochlea, vestibule, dan juga semicircular canals. Ya. Cochlea memiliki cairan yang bergerak seperti ombak saat menerima getaran. Cairan yang bergerak ini menyebabkan sel rambut yang ada di cochlea itu menciptakan yang namanya nerve signals ya. Kemudian sinyal dari cochlea akan bergerak melalui auditory nerve menuju ke otak kita. Organ panca indera berikutnya yang akan kita bahas adalah kulit ya. Jadi kulit kita itu bisa diibaratkan seperti sebuah fabulous bag
ya. Kulit kita itu stretchy dan juga waterproof. Kulit kita melindungi tubuh kita dari kuman, dari air dan juga dari sinar matahari, dan menjaga suhu tubuh kita tetap normal ya. Kulit memiliki dua lapisan. Lapisan atas namanya epidermis, lapisan bawah atau bagian dalam namanya dermis. Nah, di dermis ini ada saraf dan juga pembuluh darah. Kulit kita adalah bagian yang paling berat. Beratnya bisa sama dengan tas belanjaan kita. Kulit menahan air agar tidak masuk ke dalam tubuh saat kita mandi dan juga berenang. Kulit juga menjaga agar cairan di dalam tubuh tidak keluar dari tubuh. Saat kita kepanasan maupun kedinginan, kulit kita membantu menjaga suhu tubuh kita. Pembuluh darah, rambut, dan juga kelenjar keringat membantu menjaga temperatur tubuh agar tetap normal. Saat kita berolahraga, tubuh kita bisa menjadi terlalu panas. Saat kita kedinginan, suhu tubuh kita bisa turun. Dalam hal ini, kulit dapat membantu menormalkan suhu tubuh. Warna kulit kita dipengaruhi oleh melanin. Semakin banyak melanin, semakin gelap kulit kita. Saat kita terpapar sinar matahari, tubuh memproduksi ekstra melanin untuk melindungi tubuh. Hal ini membuat kulit kita menjadi lebih gelap. Saat kita berkeringat, kulit membantu tubuh untuk mendinginkannya. Keringat keluar dari pori-pori kulit kita. Kulit butuh untuk dibersihkan agar tetap terjaga kesehatannya. Dan jangan lupa untuk mengobati kulit yang terluka agar tidak terjadi infeksi. Kita juga bisa menjaga kesehatan kulit dengan menggunakan produk-produk seperti lotion agar kelembapan kulit terjaga. Nah, organ selanjutnya yang akan kita bahas adalah lidah ya. Lidah merupakan bagian atau organ yang sangat penting bagi manusia. Lidah adalah organ yang sebagian besar terdiri dari otot ya. Nah, otot ini dilapisi jaringan lembab berwarna merah muda yang disebut mukosa. Lidah tersusun atas, root, body, dan juga tips. Di permukaan lidah terdapat struktur yang berbentuk seperti tonjolan-tonjolan kecil bernama papila. Papila inilah yang membuat lidah terasa sedikit kasar saat disentuh. Tonjolan-tonjolan kecil ini mengandung banyak sekali taste bud. Taste bud ini yang memungkinkan kita dapat merasakan rasa. Nah, kita memiliki sekitar 2000 sampai 4000 total taste bud. Di bagian bawah lidah ada yang bernama lingual frenulum yang fungsinya menghubungkan lidah dengan dasar mulut. Organ panca indera terakhir yang akan kita bahas adalah hidung. Oke. Jadi, hidung membantu kita mencium bau dan juga berperan penting dalam proses kita mengenali rasa. Hidung merupakan gerbang utama dari sistem pernafasan kita. Hidung manusia mampu membedakan sekitar 10.000 bau yang berbeda. Hidung kita memiliki dua lubang yang disebut nostril. Keduanya dipisahkan oleh dinding bernama septum. Ya. Jauh di dalam hidung dan di dekat dengan tengkorak, septum terbentuk dari tulang yang sangat tipis. Jadi bau-bauan itu dibawa oleh partikel kecil yang ada di udara. Saat kita bernafas, partikel-partikel tersebut masuk ke dalam hidung melalui nostrils. Selain nostril, hidung juga memiliki bagian yang bernama
nasal chamber atau disebut juga nasal cavity ya. Nasal chamber ini adalah rongga besar yang ada di dalam hidung. Bagian atas dari nasal chamber atau nasal cavity terdiri dari struktur yang tugasnya adalah menangkap bau-bauan yang dibawa oleh partikel. Struktur ini kemudian mengirim pesan ke otak kita. Hidung dan juga lidah kita, mereka bekerja sama. Jadi, saat kita makan, hidung kita membau makanan kita dan lidah kita merasakan apa yang kita makan ya. Jadi seringkali saat kita flu, saat hidung kita buntu, makanan yang kita makan itu biasanya rasanya jadi hambar dan tidak terasa. Jadi saat merasakan makanan, bukan hanya lidah saja yang bekerja ya. Jadi hidung kita juga memiliki peran yang sangat penting ya. Jadi seperti yang sudah Miss bahas tadi, organ panca indera kita saling bekerja sama. Contoh yang lainnya adalah saat kita bermain board game ya, mata kita melihat objek-objek yang ada di board game itu. Kulit kita fungsinya merasakan dari objek-objek tersebut. Telinga kita mendengarkan apa yang teman kita katakan. Jadi ketiganya saling berkoordinasi sehingga kita bisa bermain dengan baik ya. Kadang indera kita membuat tubuh kita melakukan sesuatu tanpa kita sadari. Contohnya, saat kita mencium bau makanan, otak kita memerintahkan kita untuk segera memakan makanan tersebut, ya. Saat melihat matahari pagi, otak kita memerintahkan tubuh kita untuk segera bangun dari tidur kita. Dan saat turun hujan, otak memerintahkan kaki kita untuk segera berlari mencari tempat untuk berteduh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara merawat organ, terutama organ panca indera kita agar tetap sehat. Kita bahas untuk yang pertama adalah cara merawat organ mata. Oke. Yang pertama, hindari membaca di tempat yang gelap, apalagi sambil tiduran ya. Itu tidak baik untuk mata, bisa merusak penglihatan kita ya. Sebaiknya jika kalau ingin membaca, carilah tempat yang terang ya. Dan setelah membaca dengan durasi yang lama atau saat menonton acara televisi dengan durasi yang lama, jangan lupa untuk mengistirahatkan mata dengan cara memejamkan mata selama 5 menit setiap jamnya ya. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan sunglasses ketika kita keluar rumah. Gunanya untuk melindungi mata kita dari kontak langsung dengan sinar matahari. Ya, karena saat kita kontak langsung atau saat melihat matahari secara langsung, mata kita akan terasa sakit karena sinarnya. Selanjutnya, hindari tempat yang banyak debu ataupun tempat yang banyak asap, karena debu dan asap akan membuat mata kita menjadi gatal, dan jika gatal kita seringkali mengucek-ucek mata kita ya. Hal ini akan membuat mata kita menjadi iritasi dan jadi merah ya. Biasanya untuk mengatasi mata merah ini kita menggunakan obat tetes mata ya. Ini akan membuat mata kita menjadi bersih lagi.
membantu kita membersihkan kotoran yang ada di dalam mata kita ya. Dan yang terakhir, sebaiknya setahun sekali paling tidak ya, kita harus memeriksakan mata kita ke dokter mata. Gunanya adalah untuk mengecek kondisi dan kesehatan mata kita, oke? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara merawat kesehatan kulit kita. Salah satunya adalah dengan mandi setiap hari ya. Mandi membuat kulit kita tetap bersih ya, sehingga kuman-kuman tidak akan tumbuh dan bersarang di kulit kita. Itulah kenapa saat kita tidak mandi, kulit kita terasa gatal-gatal ya. Selain itu kita juga harus menggunakan sunblock untuk melindungi kulit kita saat kita keluar rumah, apalagi saat matahari bersinar dengan terang sekali ya. Jadi sinar matahari itu bisa merusak kulit kita ya. Selanjutnya adalah bagaimana cara merawat kesehatan atau kebersihan hidung kita. Oke, yang pertama, jangan mengorek hidung kita ya, karena kotoran di dalam hidung itu memiliki atau mengandung banyak sekali kuman. Jika kita ingin membersihkan hidung, kita tinggal meniup pelan hidung kita ya. Dan itu jangan menggosok hidung terlalu keras ya, nanti akan melukai hidung kita jika kita menggosok-gosok atau menggaruk-garuk hidung kita terlalu keras ya. Oke, selanjutnya adalah cara menjaga kebersihan lidah. Yang pertama, kita harus rajin membersihkan mulut kita ya, dengan cara menggosok gigi ya. Selain itu, kita juga bisa membersihkan lidah menggunakan scraper ya. Jadi, dengan scraper ini membantu kita untuk membunuh kuman-kuman yang ada di lidah. Yang terakhir adalah cara menjaga kesehatan telinga. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, jangan mendengarkan musik terutama melalui headphone ya. Jangan menggunakan atau memutar volumenya terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi akan membuat telinga kita menjadi sakit ya. Selanjutnya, jangan memasukkan benda-benda yang tajam ke dalam telinga ya. Itu akan sangat berbahaya karena bisa merusak gendang telinga. Dan saat kita membersihkan telinga, jangan terlalu ke dalam membersihkannya ya. Takutnya nanti akan merusak gendang telinga juga. Jadi bagian telinga yang dibersihkan sebaiknya adalah bagian luar atau daun telinga saja ya. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita hari ini tentang our sense organ. Untuk minggu depan kita akan bertemu lewat Zoom ya. Kita akan mereview pembelajaran hari ini. Oke. Dan kita juga akan membahas beberapa soal yang akan Miss berikan lewat Zoom ya. Oke. Baiklah, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.